Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswaku yang tercinta. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak masih diberi kesehatan untuk mengajar di pertemuan yang kedua ini. Nah, mohon maaf sebelumnya Bapak menggunakan baju seperti ini karena memang menyesuaikan dengan keadaan. Silakan untuk siswa dan siswi seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, silakan dirapikan dulu bajunya. Silakan rapikan, kalau sudah rapi langsung pimpin doa sama ketuanya. Kalau sudah, silakan pimpin doa sama ketuanya. Ya, terima kasih. Jadi sedikit membahas pertemuan yang lalu, kita membahas terkait masalah perekonomian terbuka. Nah, di sana juga ada yang namanya ekspor dan impor. Nah, terkait kemarin yang sudah saya berikan tugas itu bagaimana? Sudah dilaksanakan apa gimana? Oh iya, ya terima kasih karena sudah mungkin ada beberapa dari siswa yang ingin membaca terkait masalah apa saja yang sudah diekspor dan impor kemarin itu terkait produk dari Indonesia dan luar negeri. Oh ya, terima kasih, jawabannya sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk temannya. Ya, saya kasih aplaus yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu terkait masalah valuta asing. Nah, di sini terkait masalah valuta asing saya akan membagikan sesuai dengan di sini saya sudah menyiapkan pertanyaan yang saya sudah gulung ini. Nah, nanti saya akan bagikan kepada masing-masing kelompoknya tidak usah berubah sesuai dengan kelompok yang kemarin. Nah, di sini kelompoknya silakan saya ini kasih kelompoknya silakan perwakilan dari yang lain. Nah, di sini saya akan ini silakan diambil dibagikan langsung. Nah, di sini saya akan kasih waktu beberapa menit saja, sekitar 10-5 menit untuk menjawab pertanyaan yang saya sudah berikan. Nanti kalau sudah dijawab kumpulkan ke saya, nanti akan kita bahas masing-masing. Nah, jawaban itu tidak usah terlalu pusing, sepengetahuan siswa saja terkait masalah apa yang harus dijawab di soal ini. Nah, silakan dijawab, saya kasih waktu 5 menit. Ya, waktunya sudah habis. Terima kasih. Ini saya akan bacakan soal dari kelompok nomor kelompok 1 ya. Ya. Di sini ada pertanyaannya adalah itu terkait masalah penurunan nilai mata uang. Nah, di sini jawabannya adalah pengaruh dari nilai mata uang dari masing-masing negara itu disebabkan, yang pertama adalah terkait masalah perekonomian, yang kedua itu terkait masalah tinggi rendahnya itu disebabkan karena pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor banyaknya produksi. Oh ya, banyaknya produksi yang diekspor. Oke, pertanyaannya sangat bagus. Namun di sini perlu saya luruskan kembali adalah yang pertama memang terkait masalah perekonomian. Nah, perekonomian ini yang terkait masalah perekonomian internasional. Nah, itu ketika perekonomian di satu negara itu berkembang, maka nilai tukar uang tersebut akan semakin tinggi. Nah, kenapa? Karena negara-negara yang perekonomiannya bagus itu biasanya dari negara lain itu mempunyai inisiatif atau kerjasama. Ketika kita kerjasama atau dari negara lain membutuhkan barang yang diproduksi oleh negara-negara berkembang, misalkan seperti sekarang ada yang Jepang juga. Nah, itu negara-negara berkembang. Nah, di sana kan banyak produksi yang diekspor ke Indonesia, nah ataupun ke luar negeri yang lain. Nah, di situ kan
ketika kita mau membeli barang dari suatu negara, kita bukan menggunakan uang dari negara itu terkait, bahkan menggunakan barang, menggunakan uang yang memang dari negara tersebut. Jadi negara tersebut bisa menaikkan nilai mata uangnya karena yang membutuhkan uang dari negara tersebut lebih banyak. Nah, itu yang menyebabkan kenapa yang saya luruskan kembali, kenapa nilai tukar uang itu bisa lebih besar. Nah, kemudian terkait yang nomor 2, perjawaban yang nomor 2 ini hampir sama dengan jawaban yang nomor 1. Ya, memang kalau negara kita itu mengekspornya lebih banyak, maka nilai mata uangnya akan lebih besar. Kenapa? Ya karena yang saya jelaskan di awal seperti itu. Jadi negara dari misalkan negara sebelah dan sebagainya membutuhkan satu barang, maka nilai harus menukar. Misalkan di Indonesia mau mengimpor dari Malaysia, maka nilai rupiah harus ditukar dengan ringgit. Nah, di situ kan tergantung dari ringgitnya. Nanti misalkan ringgit ingin menaikkan, yang minat banyak, ya otomatis ringgit bisa lebih mahal. Dan Indonesia juga, bahkan misalkan di Indonesia perekonomiannya rendah, bahkan di Indonesia akan semakin turun. Kayak semisal sekarang dolar semakin naik. Nah, itu dikarenakan memang perekonomian di negara-negara yang menggunakan itu ya sudah maju perekonomiannya, maka nilai tukar mata uangnya juga alhamdulillah makin maju, makin besar maksudnya. Oke. Itu sangat luar biasa. Selanjutnya yang pertanyaan kedua, karena keterbatasan waktu juga, jadi bisa ketemu di lain waktu juga. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga di bulan puasa ini kita semua masih bisa diberi kesehatan, khususnya para siswa dan siswi bisa belajar dengan nyaman, walaupun alhamdulillah kayaknya aktif semua ya. Itu saat ini lebih banyak yang masuk dibandingkan dengan awal pertemuan kemarin. Ya, terima kasih. Sebelum itu tidak luput untuk nanti di rumahnya, untuk biasa biar tidak ada kegiatan juga, saya kasih tugas terkait masalah nilai tukar mata uang, perbandingan negara Indonesia dengan negara asing, dengan negara asing. Cukup 3 perbandingan saja per kelompok. Nah, nanti itu dikumpulkan ke saya, atau ya nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, itu saja dari saya. Sebelum kita akhiri, silakan bereskan dulu bukunya, kemudian pimpin doa oleh ketuanya. Silakan pimpin doa oleh ketuanya. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.